Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali ya. Hari ini kita akan meneruskan renungan kita yang sudah kita mulai ya, yaitu buah-buah yang harus dikeluarkan oleh orang-orang pilihan Allah. Tapi sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi ini kembali Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena anugerah-Mu kami kembali boleh menikmati hari yang baru. Sekarang ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman Allah yang kami akan dengar bersama. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku kekasih, pagi yang indah ini kita akan kembali melihat atau meneruskan renungan kita ya, tentang buah yang harus dihasilkan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Kita sudah membahas tentang buah pertobatan ya. Kita juga sudah melihat tentang buah terang ya. Hari ini kita akan masuk pada buah yang ketiga yang harus dihasilkan oleh orang-orang pilihan Allah. Untuk itu mari kita akan baca di kitab Roma pasal yang ke-6 ya. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai 22 ya. Saya akan bacakan sebagai berikut. Kitab Roma pasal 6 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyinya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Roma pasal 6 ayat 20 dan 21 dikatakan, buah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang masih hidup di dalam dosa ialah buah kematian, saudaraku ya. Sebab ketika Adam jatuh ke dalam dosa, semua manusia dikategorikan orang berdosa sebagai akibat dosa Adam yang diimputasikan kepada semua orang percaya. Jadi orang-orang percaya itu harus, kalau ingin diselamatkan ya, tentunya harus mengenal Yesus ya. Nah, yang dimaksud di sini dalam konteks ini adalah orang-orang percaya ya. Sebelum mereka menjadi orang percaya, buah-buah atau hasil yang semua mereka lakukan itu akan membawa mereka kepada kematian. Bukan hanya kematian secara jasmani, tetapi kematian juga secara rohani, yaitu kematian yang kekal ya. Nah, ini Paulus sekedar mengingatkan kembali latar belakang kehidupan daripada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Roma, bahwa kehidupan mereka sebenarnya sedang menuju kepada kematian ya. Tetapi puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, mereka sekarang telah menjadi orang-orang pilihan Allah. Nah, di sini di kitab Roma ini pasal 6 ayat 20 dan 21 Paulus mengingatkan, kalau kalian kemarin atau yang lalu, masa yang lalu, sebelum kamu terima Yesus, kamu sebenarnya adalah orang-orang kebinasaan. Yang mereka peroleh adalah buah kematian ya. Sebab apapun yang orang lakukan, baik itu pekerjaan baik dan sebagainya, menurut mereka, bagi mereka yang belum terima Yesus, ujung-ujungnya buahnya ya, pohon itu mencapai hasil yang terbaik, yaitu ketika dia mengeluarkan buah. Nah, orang-orang percaya yang belum terima Yesus ya, akan menuju kepada kematian. Sebab apapun yang dilakukan itu semua ujungnya menuju kepada kematian, sebab tidak percaya Yesus. Nah, Paulus ingatkan kepada mereka setelah mereka sekarang menjadi umat pilihan Allah ya, setelah mereka menjadi umat pilihan Allah, Paulus mengingatkan, kalian tahu tidak, kalau kalian tidak bertobat, apapun yang kalian lakukan di dunia ini ujung-ujung kematian. Saya baca lagi ayat 21 ya. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang ya. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ini bukan cuma kematian jasmani, tapi kematian juga secara rohani, kematian kekal di neraka. Tapi perhatikan apa yang Paulus katakan dalam ayat 22. Ayat 22,
Paulus katakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang memperoleh. Saya baca lagi, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pemulisan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Paulus ingatkan, kalian sekarang merasa malu kan dengan hidup kalian yang dulu. Puji Tuhan kalian sekarang kenal Tuhan. Kalau enggak, buah apa yang kalian peroleh? Kematian. Ya. Makanya tetapi sekarang Paulus bilang, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba kepada Allah, kamu beroleh buah. Nah, kamu beroleh buah, ya, yang membawa kamu kepada pengudusan. Buah apa, saudara? Buah pengudusan. Kita sudah dikuduskan ketika kita percaya Yesus. Ibrani 10 ayat 10, ya. Ibrani 10 ayat 10, kita lihat apa kebenaran, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Ya. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah, kita lihat. Ibrani 10 ayat yang ke-10 berkata sebagai berikut. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan karena kehendaknya sendirilah ia telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Kematian Kristus yaitu kayu salib, darahnya tertumpah, itu untuk menguduskan kita yang percaya kepada Yesus. Ya. Dan sebagai akibatnya dikatakan apa? Roma 6 ayat 22 berkata tadi apa? Ya, saya baca lagi. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi buah yang dikeluarkan harus dihasilkan oleh orang-orang pilihan Allah, buah pengudusan. Ingat, setelah kita dikuduskan oleh Tuhan, maksud ayat ini, setelah kita dikuduskan oleh Tuhan, kita harus tetap berjalan dari kekudusan sampai kepada kekudusan. Ya. Kita berjalan dari kekudusan sampai kepada kekudusan, supaya kita semakin baik, semakin sempurna pengudusan kita. Bukan berarti pengudusan tidak sempurna, itu sempurna. Tetapi kita kenapa dikatakan beroleh buah pengudusan? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang bersifat dosa, keinginan daging dan sebagainya. Itu semua menuju kepada dosa. Ya. Keinginan daging, hawa nafsu dan sebagainya itu merupakan buah-buah yang akan membawa kepada seseorang kepada kebinasaan. Ya. Jadi orang pilihan Allah. Ya. Buah yang ketiga yang harus dikeluarkan adalah pengudusan. Artinya apa? Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak kudus. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga kita lihat, ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga kita akan lihat ayat itu. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga, ya. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ya. Kita akan lihat 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu masing-masing. Saya baca kembali. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Pengudusan ternyata adalah salah satu kehendak Allah. Itu sebabnya Yesus harus mati di kayu salib, menumpahkan darahnya supaya siapa yang percaya kepada dia menjadi orang-orang yang kudus. Ya. Kenapa kita harus hidup di dalam pengudusan? Supaya kita jauh dari percabulan. Ya. Keinginan daging banyak, sampai satu keinginan daging adalah percabulan. Yang sekarang lagi ngetop artinya apa? Selingkuh, orang ketiga. Kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, itu bahaya, saudara. Ya. Bukan berarti kekudusan yang kerjakan belum sempurna, sudah sempurna. Tapi supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa, maka kita harus berjalan sesuai kebenaran firman Allah. Berjalan dalam kekudusan.
Ya, dalam 1 Tesalonika 4 tadi, mari kita baca ayat yang ke-7. Tadi ayat yang ketiga. Mengapa kita harus hidup di dalam pengudusan? Supaya kita terhindar dari percabulan. Semua keinginan daging itu merujuk kepada dosa. Dan akibatnya, ujungnya, endingnya apa? Neraka, kebinasaan. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Perhatikan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 3 berkata apa? Tadi ayat 3 berkata, karena inilah kehendak Allah. Ingat, pengudusan adalah kehendak Allah. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga berkata, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ketika kita hidup di dalam pengudusan, kita akan terhindar dari percabulan, ya, perselingkuhan, orang ketiga, dan apapun itu sebutannya. Ayat yang ke-7 katakan sebab, ya, ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya. Jadi jangan lagi kita hidup di dalam dosa, keinginan daging akan membawa kita kepada hal-hal yang membinasakan. Ayat yang ke-8 di sini dikatakan, karena itu siapa yang menolak ini, menolak hidup di dalam kekudusan, ya perhatikan. Karena itu siapa yang menolak ini atau kekudusan, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudara, kalau kita masih hidup di dalam percabulan perselingkuhan, maka sama ibaratnya dengan kita mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ya. Jadi buah yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah harus hidup di dalam pengudusan. Pertama, mengapa kita harus hidup dalam pengudusan? 1, karena itu adalah kehendak Allah. Yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Supaya kita terhindar dari percabulan. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup di dalam kekudusan atau pengudusan? Karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Dan yang keempat, perhatikan firman Alkitab dikatakan dari 8 Filipi 4 bilang apa? Karena itu barang siapa yang menolak hidup di dalam pengudusan, sama berarti menolak Allah. Saya baca lagi Filipi 4 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan, ada 4 hal mengapa kita harus hidup di dalam pengudusan. Filipi 4 ayat yang ke-8 saya akan bacakan lagi, ya. Filipi 4 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Filipi 4, ya maksud saya bukan Filipi 4, 1 Tesalonika, saudara. Maaf, saya salah ngomong. 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Ya, saya mau ulang lagi, ya. Saya mau ulang lagi 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-8, ya. Ya. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, ya, yang telah memberikan juga Roh Kudus-Nya yang kudus kepada kamu, ya. Jadi ingat, mengapa kita harus menghasilkan buah pengudusan atau hidup kudus? 1, karena itu kehendak Allah. 2, karena itu supaya menjauhkan kita dari percabulan. Yang ketiga, karena Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Yang keempat, barang siapa menolak hidup kudus, ia menolak Allah, bukan menolak manusia. Ya, karena Allah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita, Dia tidak mau Roh Kudus didukai. Dengan kita tetap melakukan hidup cemar, kita mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan? 2 Korintus pasal yang ke-7, ya. 2 Korintus pasal yang ke-7. Mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Ya, jadi buah yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah buah pengudusan atau buah kekudusan, ya. 2 Korintus pasal 7 yang pertama demikian bunyi firman Allah. Ini yang kelima yang harus kita perhatikan, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani,
dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam hal takut akan Allah. Supaya kita mencapai kekudusan yang sempurna, artinya sampai saudara kita dalam posisi kudus, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal pencemaran jasmani dan rohani. Ya, pencemaran jasmani kita tahu, perselingkuhan, persetubuhan dan sebagainya. Perselingkuhan rohani apa saudara? Ya. Saudara tahu? Kita percaya terhadap tahayul-tahayul dan semua cerita-cerita dongeng yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Semua yang bersifat mistis kita harus hilangkan dari pikiran kita. Ya. Mungkin ada tradisi-tradisi itu tidak berkenan kepada Allah. Ya. Sebab ada tradisi yang masih sesuai dengan firman Allah, no problem. Tapi tradisi yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, harus kita tolak. Supaya tidak mencemari kerohanian kita. Ya. Jadi ingat 5 hal itu harus tampil, harus tampak dalam kehidupan kita. Apa ciri-ciri orang tetap hidup di dalam kekudusan? 5 hal tadi yang sudah saya katakan. Ya, yang pertama apa saudara? Karena ini adalah kehendak Allah. Ya, yang pertama. Yang kedua, supaya kita terhindar dari percabulan. Kalau bicara percabulan itu keinginan daging, nafsu seks bebas. Ya. Yang ketiga, barang siapa yang menolak Allah membagi kita bukan melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Dan barang siapa yang keempat, barang siapa yang menolak hidup di dalam kekudusan, dia menolak Allah, menolak perintah Allah, menentang kebenaran firman Allah. Ya. Dan yang kelima, kita harus menjauhkan diri, ya, orang-orang yang sudah menjadi pilihan Allah harus hidup menjauhkan diri dari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Ya, kita jangan percaya tahayul, jangan percaya cerita-cerita dongeng. Percayalah kebenaran firman Allah. Karena dengan demikian akan menyempurnakan kekudusan kita. Atau kata kita harus bisa berjalan sesuai kebenaran firman Allah supaya kekudusan kita itu tetap terjaga sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya, hendaklah kamu kudus, aku kudus, itu kata Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saya percaya buah yang ketiga ini akan membuat kita semakin bergairah dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, inilah buah yang ketiga yang harus dihasilkan oleh orang-orang pilihan Allah. Moga kiranya kita diberkati lewat kebenaran firman Allah pagi ini. Puji Tuhan, sebelum saya akhiri khotbah ini, saya akan nyanyikan dulu satu pujian, kemudian saya tutup dengan doa. Puji Tuhan. bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat terang dan kebenaran firman-Mu. Itulah yang menuntun jalan hidup kami dalam mengiring Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami merasa kami sudah diberkati. Betapa Tuhan kami harus hidup di dalam pengudusan Tuhan. Kami harus menghasilkan buah pengudusan. Sehingga kami boleh, karena ini adalah salah satu dari kehendak-Mu, agar kami terhindar dari percabulan. Dan Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami memeteraikan kebenaran firman Allah dalam hati kami, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk mengaplikasikan hidup kami setiap hari dalam menjalankan, menghasilkan hidup di dalam kekudusan. Sebab Engkau Allah kami yang sudah menguduskan kami, dan Engkau Allah yang kudus ingin kami tetap kudus karena Engkau kudus adanya. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.